Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bab tentang faslun fi an-niyatu fil hali ta'allumi. Langsung saja. Faslun, adapun ini pasal fi an-niyatu tentang niat, fi hali ta'allumi pada waktu belajar. Summa kemudian la buddha semestinya lahu baginya minaan niati dari adanya niat fi zamani pada waktu ta'allumil ilmi belajar mencari ilmu ida apabila an niatu karena niat hia adalah al aslu inti pokok fi jami'il ahwali dalam segala hal. Liqaulihi alaihi ada sabda assalatu wassalamu innama hanyalah a'malu perbuatan baik itu fi niyatu dengan niat. Hadisu sahihun adalah hadis sahih wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam banyak sekali min amalin dari perbuatan yatasawwaru yang menyerupakan bisuroti a'mali seperti bentuk perbuatan ad-dunya dunia wayasiru tapi menjadikan bihusni an-niyatu dengan niat baik min a'mali dengan amal-amal al-akhiri dan akhirat wakam banyak sekali min amali dari perbuatan yatasawwaru yang berbentuk bisuroti dengan amal-amal a'mali bentuk akhirat. Summa kemudian yasiru menjadi min a'mali dengan amal-amal adunya dengan dunia bisui karena jeleknya an-niyatu niat wayam bagi oleh karena itu ayanwi hendaklah berniat al-muta'allimu bitolabul ilmi dengan mencari ilmu itu ridhallahi dengan ridha Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala. Wadaro al-akhirati berharap akhirat wa idalatal jahli untuk menghilangkan kebodohan an-nafsi dan dirinya waan yang sairil juhali dari semua orang yang bodoh wa ihya'a untuk beragama ad-dini berniat wa ibqa'a al-islamu melestarikan fa inna sesungguhnya bako al-islamu bil ilmi dengan hanya ilmu itu wala dan sah yasihu az-zuhdu juhud wa taqwa dan taqwa ma'al jahli serta adanya kebodohan wa ansada telah menasihat sayhun al-imamu pemimpin guru besar. Jadi di sini pasal tentang niat atau pasal tentang waktu belajar. Di sini juga ada materi yang berkaitan tentang niat, yaitu bahwasannya sebelum kita melaksanakan belajar atau kita sebelum melaksanakan sholat segala apapun itu yang berdasarkan atas niat. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan baik buruk ataupun dan yang lainnya itu harus karena didasari dengan niat. Jadi kalau misalkan kita niatnya baik, pasti kita berencana baik. Kalau misalkan kita udah di awal udah rencananya buruk, pasti Allah tidak suka dengan perbuatan buruk itu. Di sini juga ada hadis yang mengatakan ada hadis yang mengatakan
kam min amalin yatasawwaru bisuratin amali ad-dunya wa sayyiru bihusni an yatu amalu akhiratu. Jadi di sini perbuatan apapun yang menyerupai bentuk perbuatan yang di dunia tapi tidak menjadikan sifat baik atau niat baik yang menjadi amal akhirat, sedikit atau walaupun banyak, perbuatan itu yang berniatan dengan niat baik pasti akan baik. Jadi kalau misalkan kita niatnya menolong orang itu karena hanya dapat imbalan, itu tidak, Allah tidak suka, karena akhlak itu buruk ataupun niatnya buruk. Jadi di dunia ini harus mempunyai niat yang baik, sedekah kita niatnya baik, memberi harus niat baik. Jangan sampai kita berniat untuk kejahatan atau kezaliman yang Allah tidak suka. Di sini juga bahwasannya Islam juga mempunyai ilmu, yang di dalam ilmu itu harus ada yang namanya ketakwaan dan ada juga yang namanya akhlak atau sebagai landasan niat. Jadi kalau misalkan kita sebagai umat Islam harus mempunyai niat yang baik, entah pun itu niat untuk memberi, entah itu niatnya untuk membantu ataupun yang lainnya. Jadi di sini juga ada yang ada berbentuk hadis. Hadis itu yaitu hadis sahih. Jadi intinya kita melakukan apapun atau melakukan kegiatan apapun yang dilandasi atau yang didasari dengan niat baik, pasti kita akan baik. Kalau misalkan kita diniatkan dengan yang tidak buruk atau yang madorot, yang membuat orang merugikan, itu pasti Allah tidak suka. Mungkin kepada dia ikbalan nasi supaya orang menghadap, wala dan jangan istijlaba untuk menarik hutomi dunia, harta dunia, wal karamati jangan berniat untuk mendapatkan kehormatan, indahu sultani wa ghairihi qala dari pengusaha wa ghairihi selainnya, qala berkata Muhammad ibnu Hasan wa rahimahumullah ta'ala, laukana annasu kuluhu semuanya seandainya manusia, abi ini hamba sahayaku la taktuhum sesungguhnya aku membelah kasih mereka, watabarotu saya akan bebas an wala ihim membebaskan dari mereka, waman jadala data til ilmi kelezatan ilmu, wa amali amal bihi taqallama maka akan berkurang yalqabu fima sesuatu indah yang ada an-nasi manusia an yasadana telah menasihati kepada kami as-saikhun guru al-imamu imam wa al-azalu yang mulia al-ustadu ustad Kimamudduni Hammamadu ibnu Ibrahim bin Ismail as-Safari Ansori Islami di Ibani. Mantolabal ilma li mali siapa saja yang mencari ilmu adi untuk bekal kembali, fada maka beruntunglah dia bi fadli dengan karunia minar rosadi dari zat yang maha pembimbing,
Fama maka lihusroni sesungguhnya tolibina para mencari ilmu naili fadli untuk meraih keutamaan minal ibadi dari sesama manusia Allahumma illa ida tolabal jahili amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa tanfihi haqqo, supaya dia bisa melaksanakan kebenaran wal izazi dini memuliakan dunia la linafsihi bukan untuk dirinya wahawau nafsunya wasayu fayazuzu maka boleh dalika tujuan likod dengan sesuatu mayukimu bihi amro bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa bagi semestinya mukaru mencegah dari kemungkaran itu labul ilmi bagi pencari ilmu ayat tafakoro untuk selalu berpikir fidalika mengenai hal itu inna maka sesungguhnya ya ta'alamu yang mempelajari ilma kepada ilmu bijuhdi dengan kepadanya kasirin yang besar fala yasrifu maka tak akan mengganggu ila dunia kepada dunia akhirati dengan yang hina kholilati yang kecil faniyati yang cepat hancur asiru sebuah syair hiya dunia itulah dunia aku lu yang paling kecil minal qalili yang dari yang kecil wa asikuha orang yang menasihatinya menikmati dunia adalu adalah lebih tua minad dalili dari yang hina susima dunia itu membuat tuli bihisroni dan sihir dunia kauma kepada sekelompok orang tuh bisa membuat fahum mereka menjadi mutahayiru menjadi bingung bila dalili dan tanpa petunjuk yang bagi sesungguhnya di ahli ilmi bagi ahli ilmu alayu buddha untuk tidak merendahkan nafsahu kepada dirinya bita'amani dengan sifat tama ghairi matma'i dari selain tama. Jadi Eropa itu adalah suatu bentuk perubahan atau suatu keadaan dalam posisi marfu. Ini biasanya digunakan untuk subjek ataupun mubtada khobar dan beberapa fiil. Ada beberapa tanda yaitu Eropa. Yang pertama itu ada domah. Jadi digunakan pada isim mufrad dan jamak taksir. Contohnya jaa Zaidun, Zaid datang. Yang kedua itu wawu digunakan pada jamak mudzakkar salim. Contohnya jaa al muslimuna. Nah, di situ kan ada muslimuna wawu yang artinya itu kaum muslim datang. Yang ketiga alif digunakan pada isim muftada muannas muannas dalam dua benda. Contohnya jaa muslimani. Di situ juga ada yang berharokat alif atau dua muslim datangnya. Yang keempat itu ada nun digunakan pada fiil mudhore yang tidak didahului oleh huruf jazm ataupun huruf nasab. Contohnya yaktubu. Di situ kan ada hurufnya nun yang artinya itu sedang datang. Jadi Eropa itu huruf yang di akhir katanya atau menunjukkan kata yang posisinya yaitu marfu ataupun juga bisa digunakan untuk subjek, mubtada, khobar dan bentuk-bentuk lainnya. Mungkin cukup sekian.
penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun itu.